strategi kemitraan dinas pariwisata Tanjung itu meningkatkan pariwisata di sini. Nah, sebelumnya boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, nah nama saya Salman. Saya sebagai kepala bidang destinasi dan pemasaran pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung. Di maksud perkenalkan diri, sebelumnya kami juga memperkenalkan diri. Saya Yesi dan ini teman saya Sejenis Anggraini. saya lihat seperti apa? Baik Pak. Kelima, Iya Pak, teman kami satu lagi izin nggak bisa ikut wawancara karena ada mata kuliah. Baik Pak, di sini kami punya beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan ke Bapak, yang tanya ke Bapak. Langsung saja ya Pak, saya yang pertama tuh, apakah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki struktur organisasi yang jelas Pak untuk menangani hubungan kemitraan? urusan organisasi yang jelas, maksudnya Memiliki struktur organisasi yang jelas untuk menangani hubungan kemitraan. ya kalau misalnya kemitraannya bentuk mitra pariwisata ini ya, mitra pariwisata dan dengan siapa? Iya Pak. Terus strukturnya tuh siapa aja Pak yang terlibat di dalam kerjasama itu ya Pak? Kalau dalam struktur organisasinya kan pasti kemitraan kan tidak ada dalam struktur pastinya kan, karena ini struktur kan dia memang struktur pemerintahan gitu. Tapi untuk fungsinya maksudnya ya, dengan pokok dan fungsinya yang terkait dengan kemitraan. Jadi kita itu ada untuk fungsi tugas pokok dan fungsi, salah satu tugas pokoknya kita itu melaksanakan pelaksanaan urusan kerjasama regional maupun internasional, pembinaan dan pengembangan destinasi, pemasaran, promosi dan sumber daya manusia di sektor pariwisata. Itu salah satu tugas kita di sini. Jadi kemitraan itu saya kasih contoh. Ini kami ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang ada di dalam pemerintahan Kota Tanjung yang menggawangi sektor pariwisata dan kebudayaan. Jadi urusan sektor pariwisata dan kebudayaan itu di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, dari tugas pokoknya ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu mengembangkan urusan pariwisata dan kebudayaan, termasuk membangun, meningkatkan sektor pariwisata dan kebudayaan. Nah, dalam hal ini kan kita butuh ini nih, butuh dengan sinergisitas dengan beberapa pihak di luar di dalam pemerintah kota maupun di luar pemerintah kota. Kalau di dalam pemerintah kota Tanjung Pinang itu ya sinergisitasnya dengan urusan yang terkait sesuai tupoksinya. Contoh, kita ada pengembangan UMKM misalnya. UMKM ini kita ada event, kita juga pengen mengembangkan UMKM berpartisipasi, kita berkoordinasi dengan Disperindak dan dengan Koperasi Mikro. Jadi kita mengundang mereka, kita bersinergi mereka terdapat bagaimana mereka mendapatkan bantu UMKM yang ada di Kota Tanjung Pinang untuk dapat berpartisipasi dalam event kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya juga dikatakan merangsang untuk pengunjung ke event itu dan dapat jika mereka dapat menikmati atau berbelanja di produk-produk UMKM-nya. Jadi ada dua sekali event itu ada dua yang bisa kita angkat. Terus kita juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, misalnya secara eksternalnya kita join event, misalnya join event, contohnya saya dapat kayak itu kemarin festival Tanjung Pinang Festival itu kolaborasi dengan Dispak provinsi yang mengadakan festival Merdeka. Jadi kita join kolaborasi sehingga eventnya menarik dan eventnya sukses. Terus juga kita punya mitra dengan Pokdanis.
sadar wisata. Yang dulunya di bawah pembinaan kita karena mereka sudah berbadan hukum, mereka menjadi mitra. Jadi kita dalam beriringan kita saling membantu untuk suatu program pariwisata atau kebudayaan. Itu yang salah satu yang telah kami lakukan. Jadi kalau mitra juga, kita juga ada kerjasama. Kita bentuk, kita buat dulu dokumen perjanjian kerjasama dengan UGA. Tahun ini ada kerjasama dalam penyusunan dokumen perencanaan. Terus kita dengan ITB itu juga ada kerjasama dalam penyusunan master plan Taman Budaya Singaraha. Nah itu bentuk kerjasama dan itu mitra. Mungkin itu. Kalau boleh tahu Pak, apakah dinas menyediakan pelatihan atau workshop untuk mitra dalam program-program pariwisata? Nah, jenis pelatihan itu apa yang diberikan Pak? Pelatihan itu ada kemarin dari tahun 2023 sampai 2024 ini kita ada pelatihan untuk peningkatan kapasitas sumber daya Indonesia. Jadi, itu ada pelatihan untuk wisata, itu kan kita melibatkan beberapa organisasi atau mitra, baik itu dari HPI-nya, dengan wisata, terus dari pengelola tempat wisata, dan harusnya dan masyarakat di destinasi wisata itu kita libatkan untuk jadi peserta dengan kapasitas. Ada pelatihan pemandu wisata, ada pelatihan pemandu museum, ada pelatihan tata kelola destinasi, ada pelatihan pengelolaan kebersihan sanitasi di destinasi wisata, ada pelatihan homestay, juga ada pelatihan desa wisata, itu salah satu yang kita lakukan. Apakah ada tantangan tertentu yang dihadapi dinas dalam mempertahankan hubungan baik dengan mitra? Jika ada tantangan tersebut, bagaimana dinas mengatasi? Nah, tantangan itu pastinya pasti ada ya. Jadi tidak semuanya di organisasi atau mitra kita yang dapat kerja maksimal. Misalnya kasus ini yang kerja hanya beberapa orang. Nah itu kita untuk kita membackup untuk membantu mereka mencapai tujuannya sebagai mengelola satu desa wisata, itu yang jadi tantangan kita gitu. Jadi kita selalu support baik dan transfer knowledge informasi, itu yang jadi tantangan juga dalam penyediaan sarana prasarana. Kita juga tidak bisa langsung memberikan sarana prasarana karena mereka berhubungan dengan aset, ya. Jadi kita tidak bisa memberikan. Jadi kebutuhan mereka itu terhadap sarana prasarana penunjang opsional kerja mereka juga kita sulit membantu gitu. Bukan nggak bisa sulit karena ada proses yang panjang gitu. Kalau kita mau bantu itu ada sih kalau misalnya. Mungkin juga kalau lainnya sih koordinasi aja sih, sebenarnya penguatan koordinasi dan komunikasi aja itu tantangannya. Baik Pak, sekian dari kami itu saja. Terima kasih Pak atas Siap. dan sudah diluangkan untuk dari mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Saya juga selalu tadi sibuk